Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Fitriyadi kali ini akan mereview sebuah buku yang berjudul Misteri Salat Subuh. Judul asal dari buku ini adalah Kaifa Nuhafizu ala Salatil Fajri, yang ditulis oleh Dr. Ragib As-Sirjani, penterjemah Ahmad Munaji, penerbit Aqwam. Jumlah halaman dari buku ini adalah 152 halaman. Pada buku ini, penulis memberitahukan bahwa sholat subuh itu adalah suatu hal yang sangat penting karena merupakan salah satu kewajiban bagi umat muslim pada sholat 5 waktu. Dalam buku ini, penulis juga menambahkan hal-hal yang menarik. Salah satunya adalah subuh itu ternyata juga menjadi waktu peralihan dari era jahiliyah menuju era tauhid. Kaum Ad, kaum Samud, dan kaum durhaka lainnya diribas petaka pada waktu subuh yang menandai berakhirnya domisi jahiliyah menuju munculnya cahaya tauhid. Selain itu, sholat subuh adalah ujian yang berat bagi umat muslim. Kenapa? Karena waktu sholat subuh yang sangat sempit dan singkat. Waktunya terbit fajar sampai terbit matahari. Penulis juga memberikan tips-tips agar kita mudah untuk menjalankan sholat subuh. Buku ini penulis juga mencoba menganalisis bahwa keterpurukan umat Islam dewasa ini tak lepas dari diremehkannya sholat subuh. Sebagai contohnya adalah masih ada orang yang menjalankan ibadah sholat subuh pada pukul 8 pagi. Kelebihan buku ini adalah dilengkapi dengan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang berkaitan dengan suatu permasalahan tentang sholat subuh, dan juga terdapat pendapat-pendapat orang tentang sholat subuh. Dan buku ini menceritakan betapa istimewanya sholat subuh karena tersimpan rahasia yang menakjubkan di balik pelaksanaan sholat subuh. Dan ada seorang penguasa Yahudi pernah berkata, "Kami baru takut terhadap umat Islam jika mereka melaksanakan sholat subuh seperti melaksanakan sholat Jumat." Banyak permasalahan yang bila diruntut bersumber dari permasalahan sholat subuh yang disepelekan. Itulah sebabnya para sahabat Nabi berusaha sekuat tenaga agar tidak kehilangan waktu emas itu. Pernah suatu ketika mereka terlambat sholat subuh dalam melaksanakan atau menaklukkan benteng Tastar. Tragedi ini membuat sahabat semisal Anas bin Malik selalu menangis jika mengingatnya. Alur logika dalam buku ini juga diulas tuntas oleh sang penulis, yaitu Dr. Ragib As-Sirjani. Keluasan wawasan sang penulis ditambah kedalaman pengetahuan akan nas-nas syar'i menyadarkan kepada kita ihwal keistimewaan sholat subuh yang selama ini kurang banyak dimengerti umat Islam. Dan di dalam sebuah hadis yang menerangkan tentang sesungguhnya amal manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya, dan jika jelek, maka jeleklah seluruh amalnya.
bagaimana seorang mukmin mengharapkan kebaikan di akhirat, sedangkan pada hari kiamat bukunya kosong daripada sholat subuh tepat waktu. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, niscaya mereka akan mendatangi keduanya berjamaah di masjid, sekalipun dengan merangkak. Keterangannya tercantum di dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim. Sholat subuh memang sholat yang wajib, yang paling sedikit jumlah rakaatnya, hanya 2 rakaat saja. Namun, ia menjadi standar keimanan seseorang dan ujian terhadap kejujuran, karena waktunya sangat sempit sampai terbit matahari. Ada hukuman khusus bagi mereka yang meninggalkan sholat subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan hukuman berat bagi yang tidur dan meninggalkan sholat wajib. Rata-rata penyebab utama orang muslim meninggalkan sholat subuh adalah tidur. Setan melilit leher seseorang di antara kalian dengan 3 lilitan ketika ia tidur. Dengan setiap lilitan, setan membisikkan, "Nikmatilah malam yang panjang ini." Apabila ia bangun lalu mengingat Allah, maka terlepaslah lilitan itu. Apabila ia berwudu, lepaslah lilitan kedua. Kemudian apabila ia sholat, lepaslah lilitan yang ketiga, sehingga ia menjadi bersemangat. Tetapi kalau tidak, ia akan terbawa lamban dan malas. Berikanlah gambaran gembira kepada orang-orang yang banyak berjalan dalam kegelapan waktu isya dan subuh menuju masjid dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat. RHR Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Allah akan memberikan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat nanti kepada mereka yang menjaga sholat subuh berjamaah bagi kaum lelaki di masjid. Cahaya itu ada di mana saja dan tidak mengambilnya ketika melewati sirat al-mustaqim, dan akan tetap bersama mereka sampai mereka masuk surga. Insya Allah, sholat berjamaah bagi kaum laki-laki lebih diutamakan daripada sholat salah seorang kamu yang sendirian, berbanding 27 kali lipat. Malaikat menjaga malam dan siang berkumpul pada waktu sholat subuh. Kemudian naiklah para malaikat yang menyertai kamu pada malam hari. Lalu Rabb mereka bertanya kepada mereka, padahal Dia lebih mengetahui keadaan mereka. Bagaimana hambaku ketika kalian tinggalkan? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat dan kami jumpai mereka dalam keadaan sholat juga. Riwayat. Sedangkan bagi wanita, walau sholat di masjid diperbolehkan, namun sholat di rumah adalah lebih baik dan lebih banyak pahalanya, yaitu yang mengerjakan sholat subuh saat para pria sedang sholat di masjid. Ujian yang membedakan antara wanita munafik dan wanita mukmin adalah sholat pada permulaan waktu. Barang siapa yang menunaikan sholat subuh
maka ia berada dalam jaminan Allah. Salat subuh menjadikan seluruh umat berada dalam jaminan penjagaan. Dan di antara tips-tips untuk bisa menjaga salat subuh adalah 1. Ikhlaskan niat karena Allah dan berikanlah hak-haknya. 2. Bertekad dan berintrospeksi diri Anda setiap hari. 3. Bertobat dari dosa-dosa dan berniat untuk tidak mengulangi kembali. 4. Perbanyaklah membaca doa agar Allah memberikan kesempatan untuk salat subuh. 5. Carilah kawan yang baik atau soleh. 6. Latihlah tidur dengan cara yang diajarkan Rasul. 7. Mengurangi makan sebelum tidur serta menjauhi teh dan kopi pada malam hari. 8. Ingat keutamaan dan hikmah sholat subuh. Yang ke-9 adalah menggunakan alarm atau jam waker untuk membangunkan kita di saat ingin mengerjakan sholat subuh. Dan yang ke-10, ajaklah orang lain, yakni yakinlah Allah tentu membantu Anda tatkala Dia menyaksikan Anda mengajak orang lain untuk melaksanakan kewajiban itu. Demikian review saya dari buku Misteri Salat Subuh. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.